Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Gusti Alvera dengan NIM 22320247 dengan dari kelas Biologi Rombel 1 akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Problem Based Learning pada Materi Ekosistem. Di sini dapat terlihat bahwa sekolah yang menjadi penerapan implementasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis PBL ini adalah SMA Negeri 1 Padang pada kelas 10 fase E3. Kemudian latar belakang. Nah, permasalahannya yaitu yang pertama, peserta didik merasa bosan saat pembelajaran ditandai dengan banyak yang bermain HP, tidur, dan mengobrol. Hal ini dapat terlihat saat proses observasi bahwasannya banyak peserta didik yang kurang tertarik dengan proses pembelajaran. Nah, banyak peserta didik yang bermain HP, tidur, dan mengobrol. Kurang antusias ini bisa terjadi karena media atau proses pembelajaran yang bersifat monoton. Kemudian, sebelumnya guru juga telah melaksanakan diskusi begitu, namun dapat terlihat bahwa kurangnya kerjasama antar peserta didik. Ya, hal ini dapat terlihat saat peserta didik banyak yang memilih untuk diam dan tidak mengikuti diskusi dengan baik, dan mereka hanya mendapatkan hasil dari peserta didik lain yang telah melakukan diskusi. Ada beberapa faktor permasalahan mengapa itu terjadi. Yang pertama, model pembelajaran yang digunakan hanya ceramah dan diskusi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa guru hanya menerapkan model pembelajaran ceramah dan diskusi, ya. Namun tidak mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya dan kebutuhan belajarnya. Kemudian jam pelajaran yang terpotong saat istirahat. Jam pertama yaitu pada jam 8.50 sampai jam 9.30. Kemudian istirahat dan dilanjutkan pada jam kedua yaitu 10.00 hingga jam 10.40. Kemudian kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, hal di sini dapat terlihat saat observasi juga bahwa guru tidak menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Sangat jarang sekali beliau hanya menggunakan teknologi, misalnya seperti hanya menggunakan buku sebagai media pembelajarannya. Ada beberapa solusi yang kami tawarkan, ya, ada beberapa solusi yang kami tawarkan. Ya, yang pertama menggunakan jam pelajaran agar lebih optimal. Kemudian mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar, melakukan diskusi online di luar jam pelajaran, kemudian menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti LKPD yang dilengkapi dengan video, gambar, artikel, dan juga menggunakan kuis seperti Kahoot. Dapat dilihat di sini kami menggunakan 3 LKPD, ya, pada masing-masing pertemuan itu menggunakan LKPD yang berbeda, yang di dalamnya termuat untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, audio, maupun kinestetik. Sebelumnya kami juga menggunakan dan mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Di sini yang kami maksudkan adalah kami mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, ya. Kemudian kami juga mengelompokkannya tersebut ke dalam beberapa kelompok sehingga nanti diharapkan saat proses pembelajaran tidak ada peserta didik yang pasif lagi ketika diskusi. Mereka hanya akan bekerja semua untuk memecahkan masalah yang terdapat pada ketiga LKPD tersebut. Kita lanjutkan pada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran kurang lebih skemanya seperti ini, ya, di mana kami melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada pembelajaran berdiferensiasi itu diferensiasi konten, ya. Jadi kami melengkapi atau kami menggunakan konten yang dapat memenuhi ketiga kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Sebelumnya kami juga melakukan tes diagnostik. Di sini kami juga akan mengidentifikasi
bagaimana proses atau bagaimana kebutuhan belajar peserta didik, apakah anak tersebut termasuk dalam visual, audio, maupun kinestetik. Kemudian dapat terlihat pada hasil dan refleksi. Di sini pada siklus 1 ada yang kami nilai itu ada tiga nilai ya. Yang pertama ada pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan dapat terlihat bahwa terjadi penurunan pada siklus 2. Hal ini dikarenakan saat itu waktu yang kami gunakan kurang efisien, begitu. Kemudian kami perbaiki lagi di siklus 3. Kemudian pada keterampilan juga begitu, selalu mengalami peningkatan karena kami juga menilai dari proses diskusi peserta didik dan bagaimana cara peserta didik melaporkan serta mempresentasikannya. Nah, kemudian kami juga melihat dari penilaian post-test. Post-test di sini kami menggunakan Kahoot. Nah, terjadi peningkatan di setiap siklusnya. Faktor keberhasilannya dapat diidentifikasi yang pertama penerapan diferensiasi konten disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, kemudian penggunaan media berbasis teknologi, yang kami di sini juga menggunakan Kahoot, LKPD, yang ada barcode di dalamnya dapat diakses, kemudian menggunakan model pembelajaran yang mengoptimalkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, model yang kami gunakan di sini adalah model pembelajaran problem-based learning. Kendalanya, seperti yang saya jelaskan pada siklus 2 tadi, bahwa penggunaan waktu pembelajaran terpotong saat istirahat. Nah, solusinya kami juga melakukan pemanfaatan waktu sebaik mungkin, menggunakan pembelajaran yang menstimulus keaktifan peserta didik, melakukan diferensiasi konten sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini bagaimana proses kami melakukannya, kita mulai dari plan dengan Guru PAMO, dan sebelumnya kami juga telah melakukan plan dengan dosen pembimbing lapangan, kemudian kami melakukan do dan juga melakukan see. Nah, kemudian kami juga melakukan refleksi pada terakhir. Kami melakukan refleksi dengan dosen pembimbing lapangan. Walaupun dosen pembimbing lapangan kami tidak datang saat itu, kami memberikan video-video saat kami mengajar melalui Google Drive gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.